pemerintahan Daud dimulai setelah kematian Saul di akhir 1 Samuel. Fokus utama 2 Samuel dan awal 1 Raja-Raja adalah naiknya Daud menjadi seorang raja dan perjalanan kompleks pemerintahnya sebagai pemimpin Israel. Pemerintahan Daud juga menandai awal monarki bersatu Israel yang kemudian diteruskan oleh Salomo. Dalam kitab 2 Samuel juga tidak hanya mencatat tentang kemenangan Daud, tetapi juga tentang kegagalan moral, konflik keluarga, dan proses suksesi kerajaan yang penuh konflik. Sumber dan narasi Alkitab. Para ahli menilai bahwa narasi dalam 2 Samuel disusun oleh para sejarawan Deuteronomistik dengan memanfaatkan berbagai tradisi dan sumber. Salah satu yang terkenal adalah narasi suksesi yang berfokus pada bagaimana Salomo akhirnya menjadi raja menggantikan Daud. Narasi ini mencakup kebangkitan Daud dari Hebron ke Yerusalem, pemindahan Taut Perjanjian ke Yerusalem, dosa Daud dengan Batsheba dan konsekuensinya, pemberontakan Absalom, dan juga persiapan menjelang suksesi Salomo. Semua kisah ini menampilkan tema teologi keadilan Allah, hukuman atas dosa, serta pentingnya kesetiaan kepada Tuhan. Tokoh utama Daud. Daud adalah salah satu tokoh Alkitab yang paling kompleks. Karakteristik positif Daud, yang pertama dipilih Allah sebagai raja bangsa Israel. Kedua, pemimpin militer yang strategis dan sukses, politisi ulung. Ketiga, penakluk wilayah yang luas dan pendiri kerajaan yang kuat. 4, ahli musik dan penyair. Kegagalan Daud yaitu pertama, perzinahan dengan Batsheba dan pembunuhan Uria. Kedua, tidak mampu mendisiplinkan anak-anaknya. Ketiga, terguling oleh pemberontakan anaknya Absalom. Keempat, di masa tua dia digambarkan lemah dan tidak berdaya. Daud menjadi contoh tokoh yang besar namun rapuh. Tokoh-tokoh yang mengalami peran dan peristiwa penting. Kisah keluarga Daud penuh dengan tragedi dan juga konflik. Tokoh-tokoh yang mengalami peran dan peristiwa penting yaitu yang pertama Amnon. Amnon mengalami peristiwa pemerkosaan Tamar dan juga dibunuh oleh Absalom. Yang kedua yaitu Tamar, korban kekerasan dan juga simbol penderitaan dari perempuan. Yang ketiga yaitu Absalom. Absalom membalas Tamar, memberontak dan juga tewas dalam medan perang. Yang keempat yaitu Adonia. Adonia mencoba merebut takhta dan akhirnya dihukum mati. Yang kelima dan yang terakhir yaitu Salomo yang dipilih menjadi raja dan dibantu oleh Batsheba dan juga Nabi Nathan. Drama ini menegaskan tentang hukum pembalasan Tuhan atas dosa Daud. Politik dan pemerintahan. Daud dikenal sangat strategi dalam politik, menyatukan suku-suku Israel, menjadikan Yerusalem ibu kota nasional dan pusat ibadah, memindahkan tabut perjanjian ke Yerusalem, membangun administrasi kerajaan dengan pejabat resmi Yerusalem, menjadi kota Daud sekaligus kota Allah, pusat rohani dan politik bangsa. Aspek historis, periode Daud diperkirakan sekitar tahun 1005 sampai 965 sebelum Masehi, yang kemungkinan ini merupakan masa kejayaan awal Israel. Meskipun sebagian catatan bersifat teologis dan linear, tapi sejarah menunjukkan bahwa Daud memang seorang pemimpin yang kekuatan dan kekuasaannya di kawasan Levan, di mana seluruh wilayah kerajaan Israel bersatu membentang sebagian besar wilayah Kanaan dan meluas sehingga menguasai kerajaan tetangga di Levan Selatan. Yang kedua, kekuatan Israel pada masa itu diperkuat oleh 3 hal, yaitu yang pertama, kekosongan kekuasaan Mesir dan Asyur, yang kedua, aliansi dengan Tirus Raja Hiram, dan yang ketiga, penguasaan wilayah Edom, Moab, dan Ammon. Ada beberapa tokoh perempuan yang berperan penting dalam cerita Daud meskipun mereka hidup dalam sistem patriarki. Yang pertama ada Mikal, yaitu istri pertama Daud, yang berperan penting dalam hubungan politik dan konflik emosional Daud. Yang kedua ada Batsheba, yang dari korban kemudian menjadi tokoh kunci dalam suksesi Salomo. Yang ketiga ada Tamar, yang merupakan korban dari tragedi keluarga kerajaan.
Lalu ada Rispa yang dapat kita lihat contoh kesetiaan ibu melalui perjuangannya untuk pemakaman anaknya. Dan yang terakhir ada perempuan Tekoa dan Abel yang merupakan tokoh bijak yang mengaruhi keputusan raja. Mereka memperlihatkan bahwa para perempuan meskipun hidup di bawah struktur patriarki juga dapat memiliki peran yang penting dan signifikan dalam cerita. Tema teologis utama memiliki beberapa tema, dan yang pertama adalah Allah memilih dan memberkati Daud, dan yang kedua, dosa-dosa membawa konsekuensi yang sangat serius. Bahkan, kesetiaan pada Tuhan adalah dasar kekuasaan yang sejati. Dan yang ketiga, Allah telah mengarahkan bangsa-bangsa pada raja-raja Israel. Pemerintahan Daud adalah periode yang penting dalam sejarah bangsa Israel. Mengapa demikian? Karena Daud merupakan raja besar, namun juga dia adalah seorang manusia biasa yang memiliki kelemahan yang serius. Dalam narasi Alkitab menampilkan bahwa Daud adalah tokoh yang dipilih Tuhan, tetapi juga dia adalah tokoh yang dihukum Tuhan karena telah melakukan dosa. Dalam wasiat Daud tidak hanya bersifat sejarah dan politik, tetapi teologis dan spiritual. Daud merupakan seorang pemimpin, tokoh, dan juga penyair dalam tradisi Yahudi Kristen. Yang Saul, Tuhan Peran penting dalam lupa. Para sejarawan Deuteronomistikul sangat strategis dalam politik, Serius. Bahkan Karakteristik utama Daud. Karakteristik